Halo semuanya, balik lagi di channel gue Fatin Noval. Champions League is back. Tadi malam kita bakal bahas 4 laga seru kali ini antara Tottenham versus Villarreal. Terus ada Arsenal versus Athletic Bilbao, ada Juventus versus Dortmund, dan yang terakhir ada Madrid versus Marseille. Mungkin yang pertama kita ke Tottenham dulu versus Villarreal. Yang gue lihat ya tadi malam tuh sebenarnya ini laga agak sedikit membosankan ya, karena yang pertama Villarreal bertahan begitu solid di belakang, jadi tidak banyak peluang yang dimiliki gitu ya. Mungkin si Kudus beberapa kali ada coba penetrasi, tapi ya kipernya juga bermain cukup baik gitu ya. Beberapa kali save-nya krusial banget. Terlepas memang dia buat blunder, tapi ya itu pertahanan Villarreal cukup cukup tangguh ya untuk bisa menangkal terutama kreativitas dari Bergval. Memang dia cetak gol atau ya deflect lah akibat Bergvalnya lepas gitu ya, tapi selain itu Tottenham juga nggak begitu banyak peluang juga gitu ya. Yang gue sayangkan nih dari Villarreal gitu, mereka cukup banyak dapat peluang, tapi ya Nicolas Pepe bermain underperform ya tadi malam. Bener-bener finishingnya jelek banget, banyak yang flashing-flashingnya yang harusnya jadi gol itu, padahal dia pakai kaki terkuatnya gitu ya, pakai kaki kiri, tapi ya masih banyak yang melebar gitu ya. Tendangan bebas juga ya oke lah, tendangan bebas masih bisa dimaafkan lah, tapi yang flashingnya itu harusnya harusnya bisa jadi gol ya, tapi gak jadi gol juga. No wonder, karena ya Nicolas Pepe memang kualitasnya segitu gitu ya. Dari sisi Tottenham, gue bilang Xavi Simons lagi-lagi terbukti ucapan gue bahwa dia lebih berbahaya ketika dia invert gitu ya. Kalau dia menyisir gitu, dipaksa untuk take on satu lawan satu, menurut gue nggak efektif. Dan tadi malam kelihatan banget Xavi Simons duelnya satu lawan satu itu banyak banget yang kalah gitu ya. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat Tottenham, dan mungkin bisa jadi bahan evaluasi bahwa atau si Xavi Simons ini memang lebih berbahaya ketika dia ditaruh di posisi nomor 10 gitu, bukan di sayap gitu. Apa yang dia tunjukkan selama ini di Belanda juga juga kayak gitu gitu. Dia lebih berbahaya ketika dia berada di dalam kotak penalti, bukan bukan menyisir di luar kotak penalti gitu. Dan eh, tadi malam juga kelihatan peluang berbahayanya ketika dia invert gitu ya, bukan 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 apa bukan post dia untuk bisa bisa menyisir gitu. Jadi mungkin itu gitu ya. Sar juga bermain cukup baik, dia banyak banyak antisipasi gitu ya yang dia lakukan, sehingga beberapa kali juga serangan balik dari Villarreal nggak efektif ya, akibat di intercept sama si Sar gitu di tengah. Peluangnya juga berbahaya banget, tapi kipernya Villarreal kita harus akui bermain cukup baik, terlepas memang dari blundernya gitu ya, dan itu blunder fatal sih menurut gue. Tapi ya bolanya mantul gitu, dan itu bola yang cukup sulit gitu, agak tricky, karena di sepersekian detik akhir itu bolanya mantul dan terlepas gitu. Tapi menurut gue sih laga ini seharusnya bisa bisa seri lah, karena dua-dua bermain mungkin cukup berhati-hati ya, karena ini UCL pertama pertama gitu ya, di week pertama. Jadi terlihat banget terutama Tottenham gitu ya, tidak banyak variasi. Villarreal memang udah sering main bertahan kayak gini gitu. Di La Liga pun mereka sering main kayak gini, sering main bertahan gitu ya. Tapi yang gue sayangkan si Tottenhamnya sih nggak terlalu banyak variasi serangan gitu ya. Bergval juga juga dalam tanda kutip dimatikan gitu ya. Dia dia kreativitasnya ada, tapi bukan di sepertiga akhir. Itu sih yang sangat disayangkan gitu. Muhammad Kudus beberapa kali dia penetrasi lepas, tapi ya itu lagi, dia nggak bisa finishing di depannya gitu ya, nggak ada, terutama di lini keduanya tidak ada yang backup ketika dia coba untuk apa untuk cari tiang kedua gitu ya, atau cari tiang dekat. Si lini keduanya tuh nggak kelihatan kalau tadi malam gitu ya. Jadi mungkin gitu untuk Tottenham versus Villarreal. Kita next ke Arsenal lawan Bilbao. Tadi malam cukup ketat banget. Ini match yang cukup seru ya menurut gue. Bener-bener alot keduanya. Arsenal juga main hati-hati. Sebenarnya lebih banyak di laga ini tuh Bilbao yang pegang kendali gitu ya. Terutama Williams di depan
beberapa kali hampir berbahaya untuk, lini pertahanan Arsenal gitu ya. Mereka bener-bener nge-press lebih dari satu orang untuk ngejaga pemain Arsenal gitu ya. Seperti biasa Arsenal, bermain, sebenarnya permainan Arsenal yang kayak gini tuh udah sempet untuk Arteta ini bukan hal yang baru gitu ya, karena mereka sering terutama mulai musim ini gitu ya, mereka sering banget main main, lebih menunggu gitu dan nggak terlalu banyak pegang bola, tapi at the end of the day mereka menang gitu. Itu sering banget ditunjukkan Arsenal gitu. Terlepas memang dari Athletic Bilbao-nya bermain juga cukup cukup baik ya di tengah banyak banget, eee, mereka nge-press, terutama dari sisinya Declan Rice, di-press banget gitu ya sama pemain, Bilbao. Yang berbahaya justru Calafiori. Gue lihat Calafiori ini oke secara attacking dia dia bagus ya, bener-bener berkontribusi. Kita pun bisa lihat juga sekilas memang dia sering bantu maju. Tapi justru ketika dia defense kelihatan banget Calafiori ini masih sedikit bingung ya, karena beberapa kali atau bahkan sering banget pemain Bilbao itu nyerang dari sisinya Calafiori gitu. Untung ada Gabriel di belakangnya, jadi masih bisa ke cover lah. Tapi beberapa kali bener-bener dipenetrasi terus dan sering kalah loh. Calafiori tuh sering kalah one on one-nya dan berbahaya banget. Untungnya di depan pemainnya Bilbao belum cukup apa ya, belum cukup klinis ya untuk menciptakan gol karena beberapa kali jebol juga Arsenal gitu ya di sebelah kirinya. Untuk sebelah kanan Timber nggak ada masalah. Dia dia cukup lugas, disiplin dan memang kayaknya instruksi Arteta ya yang maju ya di sebelah kirinya Calafiori gitu ya dengan pertaruhan defense-nya cukup cukup rawan ya. Makanya di situ dipasang Magalhaes kan daripada si siapa partnernya gue lupa yang gantiin Saliba. Ya makanya Magalhaes ditaruh di situ karena dia lebih berpengalaman dan Arteta tahu bahwa itu titik lemahnya Arsenal ketika Calafiori maju gitu. Even saat Calafiori mundur pun saat di posisinya gitu ya, itu sering banget kalah gitu. Calafiori ini sih yang menjadi apa ya, alarm bahaya untuk Arsenal gitu di defense-nya. Di sisi kiri Eze juga dimatiin, dia nggak banyak gerak tadi malam, banyak dia seharusnya dia bisa menyisir ya, tapi banyak banget dia kalah gitu ya di ketika dia menyisir, dia lebih banyak masuk, lebih banyak invert, tapi ya nggak berbuah apa-apa. Justru yang mengejutkan si Madueke ya. Madueke ini tadi malam bermain sangat baik. Dia memang gak ciptakan gol, tapi dia banyak banget tarik 2-3 pemain lawan gitu ya di sisi kanan. Luar biasa penetrasinya, berbahaya sekali gitu ya bagi pertahanan Bilbao. Tapi sayangnya di end passing-nya. Permasalahan Madueke ini gue lihat di end passing-nya yang ya masih kurang bagus ya menurut gua. Ya terbukti tadi malam dia berhasil cut inside tapi untuk cutback-nya dia nggak terlalu baik lah sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh Gyökeres gitu di depan. Seolah-olah Gyökeres terkurung. Gyökeres pun berusaha maksimal, dia juga ikut ikut bantu beberapa kali dia ngisi posnya si Eze juga. Ya, tapi itu ya bukan kualitas dari Gyökeres gitu. Kualitas Gyökeres adalah ketika dia dikasih bola di dalam kotak penalti, sedangkan dari Madueke-nya sendiri dia cutback-nya nggak nyampe gitu ke Gyökeres gitu. Justru yang unik ini di babak kedua, inilah yang gue soroti dari Arsenal season ini bahwa kedalaman skuadnya itu benar-benar lebih daripada season-season sebelumnya gitu ya. Ini kalau misalkan Arsenal bermain kayak gini di musim lalu mungkin hasilnya akan imbang karena Arteta sering banget di musim-musim sebelumnya tuh ada di situasi kayak gini dan deadlock dan he can do nothing gitu. Tapi di season ini karena eh, pelapisnya cukup cukup banyak gitu ya, sehingga ya berbuah gol dari Martinelli yang dia kan sering juga jadi super sub dan main bagus gitu ya ketika jadi super sub gitu. Terbukti laga ini gila banget itu kan susah banget main dikontrol, dia pakai satu kaki gitu ya kontrol bolanya dia dia bisa soloran dan cetak gol. Itu pun sebenarnya syutingannya jelek banget loh itu benar-benar ngarah ke kiper nih ya. Tapi mungkin ya namanya juga
kiper ya pasti ada bad day-nya, dan ini Unai Simon lagi bad day aja gitu. Sebenarnya udah kena itu bolanya, makanya gue nggak pernah bilang bahwa Martinelli ini pemain yang bisa ngangkat tim ya, karena ya udah 1 lawan 1 pun masih masih kena kiper gitu. Untung Unai Simon masih telat sepersekian detik lah untuk bisa antisipasi golnya si Martinelli gitu. Eh tapi terlepas dari itu, Martinelli juga kontribusinya banyak banget. Semenjak dia masuk, lini kirinya lebih lebih hidup, dia lebih banyak penetrasi, dia berani berani take on, gak kayak Eze di babak pertama. Dia bener-bener bisa nyisir sayapnya, bener-bener kewalahan banget pemain Atletico sayapnya. Dan ya, menurut gue Arsenal deserve ya untuk menang 2-0 gitu. Trossard pun lagi-lagi sebagai super sub, dia juga sangat berbahaya dan dia sering main bagus ketika dia jadi super sub gitu, dan ya terbukti 1 gol gitu ya. Dan Arsenal menang 2-0 dan dapat 3 poin gitu. Ini permainan yang cukup cukup memuaskan untuk gua, meskipun di babak pertama banyak banyak tekanan yang diberikan dari Bilbao, tapi Arsenal at least bisa nahan Bilbao 0-0 di babak pertama dan bisa balikin keadaan di babak kedua dengan kedalaman skuad yang bagus gitu ya. Itu untuk Arsenal versus Atletico. Ada Juventus versus Dortmund. Ini skornya 4-4, eh, tapi gue lebih cenderung menyayangkan atau kasihan ya sama Dortmund. Harusnya ini bisa jadi laganya Dortmund, karena meskipun tandang gitu, tapi mereka cukup kuasain bola gitu ya. Hampir mungkin menurut gue 80% Dortmund pegang bola. Nggak jarang pemain Juventus kasih counter attack yang cukup berbahaya, terutama dari Yildiz ya di babak pertama gitu. Dia cukup cukup baik ketika ketika main counter gitu ya. Tapi ya itu tadi, pemain Juventus itu temponya sangat lambat, berbeda dengan apa yang ditunjukkan sama Dortmund. Lewat Adeyemi-nya dia bisa cepet banget. Guirassy juga, dan ini uniknya Dortmund ya, dia bisa bisa begitu nyerang dengan cepat, tapi dia bisa bisa balik lagi ke posisinya dengan cepat juga gitu. Ini yang nggak bisa diimbangi sama pemain Juventus ya. Dan ya tipikal Serie A, dia bermain cukup cukup lambat, tapi dia efektif. Beberapa peluang dia bisa langsung cetak gol gitu ya. Hanya 1-2 peluang dan bisa cetak gol. Terbukti kayaknya 4 4 gol itu dari 4 shot on target ya, dan luar biasa Juventus bisa menyamakan kedudukan gitu. Meskipun 1 golnya itu juga lack of concentration ya di babak-babak terakhir gitu ya, di babak perpanjangan itu salah satu kesalahan di sayap kirinya, tapi ya Juventus bisa mengkonversi itu dan bisa menghukum Dortmund gitu. 4-4 menurut gua cukup nggak adil untuk Dortmund ketika mereka menunjukkan permainan yang cukup baik lah, benar-benar mendominasi passing 1-2-nya. Terus yang pemain yang kecil itu bermain cukup baik, tapi dibalas dengan permainan baik lagi oleh nomor 11-nya Juventus. Gue lupa namanya siapa, tapi di akhir-akhir itu dia benar-benar bisa kasih kreativitas lebih ya untuk Juventus, benar-benar dikepung pemainan Dortmund gitu sama si nomor 11 ini. Dan ya eh, menurut gue sih overall cukup adil lah, meskipun gue lebih lebih cenderung Dortmund yang menang gitu ya berdasarkan permainannya. Terakhir ada Madrid versus Marseille. Ini juga salah satu laga yang seru karena dua-dua bermain terbuka, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang coba untuk parkir base. Marseille nggak ada takut-takutnya sama Madrid. Madrid pun mencoba untuk bermain mendominasi lewat Arda Güler, lagi-lagi jadi mesin serangan utama dari Madrid. Tapi permasalahan di sini adalah itu tadi, Arda Güler itu masih muda dan dia masih terlalu sering lah untuk membuat kesalahan dan terlalu lama mendelay bola. Ada juga passingnya yang salah, dan itu juga yang membuat apa ya, Madrid terkesan lama gitu untuk bisa sampai ke sepertiga akhirnya, karena terlalu delay dari si Arda Güler ini gitu. Mungkin ke depan bisa bisa lebih matang ya dalam mengambil keputusan gitu Güler. Rodrigo ditaruh di kiri, surprisingly dia bermain sangat baik ya, dia bisa penetrasi dan dia lebih lebih taktis.
nggak kayak Vinicius yang lebih lama nahan bola, tapi Rodrigo ini lebih lebih apa ya, menurut gue lebih lebih taktis lah, lebih simpel mainnya daripada Vinicius gitu. Terbukti dari penetrasinya dia bisa hadirkan satu penalti yang ceroboh banget ya menurut gue dari pemain Marseille. eh di kanan Mas Tantuono juga nggak terlalu kelihatan ya. Mas Tantuono cuma satu peluang doang, tapi sisanya dia nggak kelihatan gitu, makanya dia digantikan Brahim Diaz. Mbappe, ya Mbappe being Mbappe ya, gila ini orang speednya emang luar biasa, berkali-kali penetrasi dan ya nggak ada yang bisa menghentikan dia gitu. Tapi dari sisi Marseille pun, Kondogbia juga salah satu yang membuat pemain tengahnya Madrid tuh nggak bisa leluasa. Valverde biasanya lakukan penetrasi gitu, tapi dia cukup kewalahan dan beberapa kali dipatahkan sama si Kondogbia ini gitu, sehingga nggak terlalu banyak berkembang lah permainan di tengahnya Real Madrid gitu. Selain tadi Arda Güler ya. Terus Weah juga bermain luar biasa yang gue lihat. Yang jadi menurut gue yang man of the match dari laga semalam sih harusnya selain Mbappe ya, ini udah pasti Mbappe, tapi Mason Greenwood kita lihat, wah ini orang ternyata masih masih hidup gitu dalam tanda kutip di Marseille. Berkali-kali penetrasinya menang terus loh itu. Iya, tapi lagi-lagi Madrid kebantu sama Courtois. Courtois bermain gila. Save-nya berkali-kali menyelamatkan Madrid gitu loh. Ini yang jadi alarm bahaya ya. Terlalu banyak shot on target yang diterima Madrid, dan shot on targetnya itu ya bener big chances gitu, nggak bukan shootingan yang ke arah arah kiper gitu ya. Emang Courtois-nya yang lagi bagus gitu, dan ya ini harusnya jadi alarm buat Madrid terutama di sisi kirinya ya. Karius dia cukup baik di beberapa laga, tapi di laga kali ini kelihatan banget dieksploitasi sama Mason Greenwood gitu ya. Weah juga bermain cukup baik. Menurut gua sih ini laga harusnya cenderung seri ya, cenderung seri, tapi ya namanya penalti. Dan gue mau bahas sedikit tentang penalti ini ya. Gue kayaknya sadar bahwa rules penalti di UCL ini berbeda gitu sama terutama di Liga Inggris ya. Di sini bener-bener kalau misalkan kayaknya hands gitu ya. Nggak ada tuh ball to hand tuh, nggak ada aturan kayak gitu, karena eh, Dortmund pun dapat penalti yang seharusnya itu nggak penalti gitu ya. Itu harusnya tangannya nggak aktif gitu pemain Juve. Jadi gue merasa bingung ini di Liga dan di Champions League tuh beda aturannya gitu. Dan sama seperti yang dialami sama pemainnya Marseille itu kan bolanya nggak aktif gitu ya. Dan tapi tetap dapat 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 penalti, dan menurut gue sih ya itu lagi-lagi balik lagi ke aturannya gitu ya. Harus ada penyeragaman aturan gitu. Dan menurut gue sih ya daripada subjektivitas, mending hilangin aja ball ball to hands gitu ya. Mending pokoknya kalau kena tangan ya itu handsball gitu, nggak ada tangan aktif tangan nggak aktif, pokoknya kalau kena tangan harusnya handsball gitu. Karena ya itu ya balik lagi risiko ya, daripada ada aturan ball to hand, hands to ball gitu, itu terlalu subjektif sih menurut gua sih. Jadi butuh butuh apa ya, dan butuh 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 penyeragaman lebih lanjut lah. Tapi ya menurut gue sih yang gue lihat itu gitu, karena aturannya masih sama. Ini menjelaskan kepada orang-orang yang ini harusnya Madrid nggak penalti, nggak, itu memang penalti. Dan itu pun sama apa yang dialami sama pemain Juventus gitu, yang kena kena penalti saat saat pemain Dortmund melakukan penetrasi gitu ya. Dan ya itu what it is gitu. 2-1 untuk Madrid, dan cukup 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 oke lah untuk hasilnya, karena lihat permainannya semalam begitu ketat gitu. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bagikan share ke teman-teman kalian yang suka bola juga. Salam olahraga.